Apakah orang yang beribadah dengan rasa butuh sudah menjadi sufi? Belum. Butuh itu baru salik, belum wasil, belum sufi. Sufi itu yang sudah wusul kepada Allah. Salik ini dia lagi belajar berpindah dari beribadah karena terpaksa, karena kebiasaan, karena takut surga neraka, lalu menjadi habit. Akhir ada rasa butuh. Dia butuh ibadah apa butuh Allah? Itu beda. Dia memerlukan ibadah dia untuk menenangkan diri, atau dia sedang memerlukan Allah. Jika dia memerlukan ibadah untuk menenangkan diri, orang begini tersiksa sampai mati. Agama apa aja sama nih ya. Ada kawan saya lintas agama nih ketemu, dia nggak bisa tidur kalau dia nggak ngasih orang duit, nggak bagi-bagi duit. Jadi kalau dia nggak punya duit, dia stres. Saya kok nggak ngasih orang? Berarti dia butuh amalnya, dia nggak butuh Allah. Itu beda ya. Ada kawan kita, dia memerlukan sholat, bukan memerlukan zikrullah. Apa yang terjadi? Udah ada rukhsah ketika safar, gak mau diambil. Lagi safar ada rukhsah gak? Ada. Terus kata dia, nggak usah, ngapain rukhsah? Kan kita bisa sholat lengkap. Ini dia memerlukan ibadah, bukan memerlukan Allah. Allah kan bilang, ambillah rukhsahnya, baik jamak ataupun qasar, atau digabung jamak dan qasar. Udah jelas kita lagi safar, kita boleh menggabungkan dua sholat. Dia malah enggak, akhirnya berantakan acaranya. Pas jam sholat dia kemudian masuk lagi masjid. Bagus sih, secara zahir soleh, secara zahir. Tapi ingat, soleh itu bahasa Arab, artinya bukan orang yang suka ibadah. Soleh itu orang yang beramal sesuai dengan kondisi. Amila salihan, yang beramal dengan kondisi yang relevan, baru disebut soleh. Jadi ada orang beramal nggak tepat waktunya. Contohnya, lagi taklim, antum sholat 2 rakaat, itu nggak soleh. Saya pengen dapat pahala haji umroh, Ustaz. Taklim itu satu kalimat kita faham, membuat kita mengerti tentang Allah, itu lebih afdal daripada 100 rakaat, daripada sholatnya belum tentu juga khusyuk. Tapi kan jamaah sebagian beramal dengan nafsu, bukan beramal dengan ilmu. Ya, nggak tahu nih masjid sini masih ada nggak begitu tar? Pas syuruk tahu-tahu berdiri berapa orang. Ya, kalau itu terjadi, mikir nggak antum lagi ceramah, ya berdiri ah. Kalau ada 100 orang mikir begitu gimana? Bubar pengajian, nggak pakai ini nih, ya. Belum lagi pakai kolbu. Kalau pakai kolbu lebih dahsyat lagi. Emang bisa khusyuk orang lagi ngomong enti sujud? Pasti masuk omongan orang ke dalam sholat kita. Sok soleh tapi gak soleh. Soleh itu bukan amal banyak ibadah, itu bukan soleh. Soleh itu orang yang beramal sesuai dengan kondisi. Maka saya sering nanya ke teman-teman, kita lagi zikir, kata guru, kamu amalkan nih 40 hari, nggak boleh keluar kamar. Orang tua kita datang hari ke-39, gimana Pak? Ditemuin nggak? Beneran kata guru nggak boleh. Kata guru nggak boleh, gimana dong? Gimana? Jangan bilang orang tua di atas guru, di bawah guru. Enggak, bukan itu. Silaturahmi terbesar siapa? Allah berwasiat agar kita ihsan kepada orang tua. Itu lebih kenceng tuh perintahnya daripada zikir. Cuma ini orang beribadah dengan nafsunya. Karena ibadah pakai nafsu, dianggap ini yang soleh itu begini. Ibadah kalau lagi gak ada kegiatan, kita berkhalwat, nyepi di rumah, di kamar, zikir.
Kalau lagi ada tamu, maka ibadah zikirnya bukan megang tasbih. Zikir saat ada tamu menghormati tamu. Lagi pengajian baca Quran itu nggak soleh, apalagi buka handphone. Ya, antum baca Quran nih, orang lagi taklid, itu nggak soleh. Itu nggak soleh. Soleh itu yang cocok. Ini banyak yang tersinggung ya. Alhamdulillah. Jadi tolong diterjemahin lagi. Jadi amal soleh artinya apa? Amal yang cocok dengan kondisinya. Itulah maksud semua manusia merugi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Semua orang rugi karena mereka beramal tidak sesuai dengan kondisi. Lagi sholat mikirin dunia, jadi dia lagi sholat tapi dunia dibawa. Adil gak? Pas dia lagi di dunia dia nggak bawa sholat, tuh nggak soleh, nggak bisa menyelaraskan pikiran. Inilah yang membuat kita kemudian wajib menurut saya belajar tasawuf. Ya, jadi belajar tasawuf itu bukan sunat Pak, wajib. Untuk merasakan kita ini beribadah nikmat, wajib kan? Jadi tasawuf itu cara menikmati ibadah. Dan kalau hidup ini nggak nikmat, ngapain dipertahankan? Kalau ibadah nggak nikmat, makanya ada orang murtad atau ada orang munafik. Ya, babnya diterima atau tidak, bagus. Pertanyaannya sudah pertanyaan sufi. Kalau pertanyaannya masih wajib enggak, itu masih fikih itu ya, masih beban kayaknya. Saya kalau punya utang 10 tahun lalu saya udah tinggalin, masih wajib bayar nggak? Bener. Kita punya utang nih, utang duit sama orang, kan udah lewat 10 tahun, berarti udah nggak lagi. Emang begitu? Ya, kita punya utang sama orang, terus kita tengkar, baikan, utangnya lunas nggak? Nggak ada. Utangnya utang, baikannya baikan. Apabila di masa lalu kita pernah melalaikan sholat, ini secara fikih dulu, wajib atau tidak? Ini ada dua imam yang berbeda, guru dan murid. Imam Syafi'i mengatakan wajib di qadha berdasarkan ayat dan hadis. Hadisnya adalah man nasiya anis shalah, ya, siapa yang terlalaikan, lupa sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah di saat dia ingat. Ini hadis sahih. Berarti wajib mengqadha sholat. Nabi tertidur subuh, Nabi pernah tertidur sekali, bangunnya udah jam 7-an kalau jam kita. Lalu Nabi perintahkan Abu Bakar, Bilal untuk azan, qomat, sholat subuh, matahari sudah tinggi. Itu namanya qadha sholat subuh. Imam Malik juga sama. Bagi Imam Malik qadha. Bahkan Imam Malik tidak menganjurkan jamak. Tidak ada jamak dalam mazhab Malik dalam pengertian yang umum ya. Tapi Imam Syafi'i berdasarkan dalil-dalil tadi, jadi imam ini nggak mungkin keluar dari dalil. Menganggap orang yang dulu meninggalkan sholatnya, dia kan masih muslim, kecuali dia tidak muslim, berarti dia sedang berhutang. Karena dia berhutang, mesti dia bayar sesanggupnya. Tidak cukup dengan sholat sunnah. Kenapa? Statusnya masih muslim, cuma muslim pendosa. Lain dengan muridnya Imam Ahmad. Bagi Imam Ahmad, orang kalau nggak sholat itu kafir. Jadi kalau dia tobat, hijrah, maka dia seperti orang baru lahir, tidak perlu mengqadha sholat. Pilih mana? Yang enak yang mana? Yang enak yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Yang Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Syafi'i? Imam Ahmad bilang nggak usah qadha, Imam Syafi'i wajib qadha. Enakan mana? Hah? Bingung nggak? Takut salah ya? Dulu saya kasih pertanyaan itu di Pekanbaru, mereka bilang, oh Imam Ahmad. Oke, kita tanya balik. Imam Ahmad bilang, kalau kamu tidak sholat, kamu kafir.
Berarti kamu dulu kafir. Ibadah zakatmu, puasamu, berbuat baik orang tuamu nggak ada yang diterima, kafir. Gimana? Pilih Imam Ahmad. Imam Ahmad pakai dalil farqu bainana, perbedaan antara kita dan musyrikin as-shalah, salat. Dia pakai dalil itu. Tapi implikasinya kan gawat. Salat, puasa kan dulu masih puasa. Atau dulu masih sedekah, masih berbuat ke orang tua, itu dihitung kafir oleh Imam Ahmad. Gimana? Mau? Sudah tuh pakai aja mazhab itu. Anda nggak mau? Imam Syafi'i ringan melonggarkan bab status akidahnya, status imannya dilonggarkan, tapi bab fikihnya dikencengkan. Ustadz, kita maunya yang gabungan, Tad. Dia masih beriman tapi nggak perlu qadha. Itu mazhab ente sendiri ya. Qadha aja semampunya. Ya, qadha semampunya. Diterima nggak? Ya diterima, nggak diterima itu urusan ketika sholat kolbunya terkoneksi nggak dengan Allah. Bukan lagi qadha. Kan kita tadi ini bukan qadha. Tadi aja belum tentu diterima kok. Nah, kita berusaha agar ibadah itu bagus. Bukan bagus zahirnya, tapi juga bagus batinnya. Perbedaan khosyah dan khauf. Khosyah dan khauf. Oke. Perbedaan khosyah dan khauf. Khosyah itu adalah kondisi kolbu yang kenal kepada Allah yang Maha Jalal. Apa arti Jalal? Maha perkasa, Maha tegas. Khosyah namanya. Dalilnya apa? Surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang khosyah kepada Allah hanyalah ulama. Maka khosyah di situ adalah ma'rifatu jalalillah, mengenal jalalnya Allah. Allah ini punya jalaliyah, keperkasaan, ketegasan. Kita kalau diperhatiin guru yang killer gimana? Berani natap gak? Tapi pengen bagus gak di depan dia? Nah itu dia. Itu ulama. Dan itu pakai alif lam loh. Al-innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Alif lam di situ bisa diartikan orang yang ilmunya sudah mencukupi. Ilmu apa? Allah itu bukan benda, maka ilmunya bukan mengenai angka, surat sekian, ayat sekian. Mengenal Allah bukan lewat mengerti dalil-dalil ayat sekian, bukan, tapi mengerti isi dalil itu. Meskipun bapak ini gak hafal nomor ayatnya, bahkan gak hafal ayatnya, yang penting tahu isinya. Itu khosyah. Kita ulangi, al-khosyah ma'rifatu jalalillah, mengenal jalalnya Allah. Tapi sebagian ulama ahli mahabbah mengatakan bukan jalal tapi jamal. Khosyah ini rasa khawatir ibadah gak diterima karena kurang sempurna. Allah maha sempurna, maha baik dengan jamalnya. Kalau kita gabung ma'rifatu jamalillahi wa jalali, ya, mengenal keindahan, kesempurnaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lalu khauf apa? Kalau khauf itu kondisi ruhaninya orang yang sudah khosyah. Kondisi rohaninya. Kebanyakan kalau sudah masuk ke bab ruhani, khauf itu diartikan sesuatu yang kadang-kadang negatif. Contohnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Surat Yunus. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada khauf, tidak adalah mereka hazan. Berarti khauf di sini artinya apa? Tidak ada khauf, gundah gulana. Lawannya sakinah. Jadi khauf di situ artinya kegalauan. Jadi takutnya itu beda, takut karena galau. Kalau khosyah takut karena respect,
Kalau khauf takut karena kegalauan, gundah. Ini beda khauf dengan khasyah. Udah ngorok-ngorok. Ya. Jadi kalau kita nih ada masa lalu menghantui, itu namanya khauf. Jadi khauf itu biasa digunakan kepada selain Allah, khasyah kepada Allah. Walaupun ada beberapa teks yang ambigu, ya. Kadang-kadang khauf ini diartikan khasyah, kadang-kadang khasyah diartikan khauf. Namun aghlabiyahnya, biasanya ini dipisah. Khauf itu agak lumayan negatif, tapi khasyah itu positif. Khasyah kepada Allah, khauf kepada selain Allah. Khauf itu menunjukkan kosongnya kolbu atau gelapnya masa lalu. Kalau khasyah itu karena kolbunya terang, karena kolbunya dipenuhi cahaya dan nur. Ya, itu bedanya. Khasyah itu ma'rifatullah, khauf itu al-jahlu billah, karena kejahilan kepada Allah. Pandemi terjadi, khasyah atau khauf? Khasyah, jangan khauf. Kalau khauf berarti belum jadi waliullah.